Boruto tiba-tiba membangkitkan tangannya dong dan memegang arah ke leher Naruto. Gue merinding, tiba-tiba Boruto bilang, halo para kesucil, halo juga para minggen yang sudah berkumpul di channel ini. Hari ini tepat tanggal 21 Februari ya, Boruto chapter 67 udah keluar. Seperti biasa ada 67 part 1 dan juga 67 part 2. Nah hari ini bakal kita baca bareng-bareng. Kalau kemarin kan kita masih ngeraba-ngeraba nih ya teman-teman ya, kayak gimana sih ceritanya, spoilernya. Nah intinya sekarang udah keluar ya bahasa Indonesianya, dan kita bakal bukan spoiler dong, kita bakal baca bareng-bareng. Dan jangan lupa, gue punya teori sendiri yang menurut gue cukup menarik nanti di bagian akhirnya. Dan kalian kalau punya teori, komen di bawah. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, di chapter 67 ini, di sampul paling depannya itu dibuka dengan gambar Eida yang lagi ngelinting rambutnya teman-teman. Dan juga kita udah tahu warna bajunya, bintang-bintangnya, dan lain sebagainya yang ada di celananya ya. Oke, di chapter 67 part 1 dibuka dengan gambar Boruto yang sedang kena tusbol di bagian dadanya teman-teman ya. Dan Naruto tiba-tiba datang ke hadapan Boruto dan berkata, Boruto! Ya iyalah bapaknya ya. Ini tidak mungkin, Boruto! Katanya. Oh, Boruto makin parah nih. Mungkin Naruto di sini gambarnya masih menggunakan mode Sagu untuk ngecek ya cakra yang ada di tubuh Boruto itu masih ada atau enggak. Oh, terus langsung pindah ke pertarungan ya guys ya. Jadi nggak langsung ada obrolan dulu antara Boruto sama Shikamaru ya. Naruto sama Shikamaru. Kita lihat di sini siapa namanya, Kawaki dengan mata barunya ini. Terus Colt yang lagi nyandra Shikamaru berkata, bah, ini sama sekali tak terduga katanya. Menurutku ini bukan sekedar bah, Colt katanya. Bukankah Boruto itu harusnya persembahan yang penting untuk pohon sucimu? Dan apa yang akan kau lakukan sekarang? Colt ngejawab, melanjutkannya. Tak ada lagi yang bisa kita lakukan. Siapa yang mengira bahwa Kawaki akan mendapatkan karmanya kembali dan kemudian membunuh Boruto? Jangan salah menerima hal ini, Colt. Aku tak berniat menghalangi tujuanmu, tapi aku harus mengatakan satu hal, kata Ida yang lagi meluk si adiknya Daemon. Jangan berani kau berpikir untuk memakai Kawaki sebagai persembahan. Aku tak akan mengizinkannya. Titik. Ini. Kita masih ingat chapter dimana si Eida bilang kalau Kawaki adalah Colt adalah satu-satunya orang yang tidak bisa terkena jutsu cintanya, teman-teman ya. Colt terdiam, langsung dia ngejawab, ya, aku tak bisa memberi jawaban padamu sekarang. Aku akan kembali. Ayo kita bicarakan. Nah, terus Colt melemparkan tanda cakar ke bawahnya, teman-teman ya, ke tanahnya. Nah, kalian harus lihat chapter ini baik-baik. Ini adalah teori yang bakal keluar di bagian akhir video ini, ya. Shikamaru yang lagi di Sandra mulai dilepas bagi lehernya. Kawaki mengalihkan perhatiannya yang sebelumnya ke arah Boruto, sekarang ke arahnya si Colt ya. Kau sudah mengacaukannya Kawaki, membunuh persembahanku yang berharga, ujar Colt. Aku ada urusan penting. Sementara ini aku akan mundur. Tapi ingat, mendapatkan kekuatan tak akan mengubah apapun. Kau tak akan pernah bebas sepanjang hidupmu. Seseorang pasti akan selalu menuntutmu. Itu adalah takdirmu. Aku tahu benar itu. Wah, si paling tahu gua sama Colt ini ya. Oke, Kawaki ngeliatin dengan mata santai. Gue naknya setiap karakter ending kalau lagi OP itu tiba-tiba langsung santai sok cool semua ya. Bener. Terus Colt menendang Shikamaru ke depan ya. Menendang Shikamaru ke depan dan mencoba masukkan dirinya ke dalam tanda cakar yang udah dia buat tadi. Ada 3 cakar di belakangnya ya. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi. Ini sisok paling keren nih Colt ya. Kawaki langsung Sukuna Hikona des. Ya gila, gue seneng loh. Gue seneng ngebaca ini ya. Dan Colt tiba-tiba panik dan jatuh. Apa yang katanya? Hikona Sukuna katanya. Dia mengecilkan bekas luka tanda cakarku hingga aku tak bisa memakainya untuk berpindah. Mampus lo. Masih newbie juga bergaya lo. Oke, Kawaki dengan sokulnya langsung ngebuat ada cakar lagi. Masuk lagi, gagal lagi. Mulai panik gak tuh? Sepertinya kau belum paham. Kau tak tahu dalam posisi untuk bisa dengan sombong membicarakan takdir dengan orang lain. Colt ini. Karmanya Kawaki ada di sini tiba-tiba ya. Di leher ya.
Akan kumusnahkan siapapun yang mengancam nyawa Hokage, bahkan saudaraku sendiri. Ini ujar si Kawaki, guys. Gue bahagia ngebaca ini. Jadi apa yang membuatmu berpikir untuk membiarkanmu kabur sekarang? Ya, mulai panik, mulai panik. Kawaki langsung ngeluarin Sukuna Hikona lagi, ngeluarin batang-batang itu ke arah Kot. Tapi Kot berhasil menghindarinya. Oke, di sini kita lihat Kot ternyata gak cuma gede omong aja, tapi dia berhasil maju ke depan untuk menyerang Kawaki dengan cakarnya yang membesar ke arah lehernya Kawaki. Tapi ditahan telak oleh satu lengan Kawaki, langsung dihajar mukanya, kanannya, dar. Kawaki tiba-tiba OP dong. Dan kita lihat Kot terjatuh dan dia bilang, Masaka Korewa. Langsung disamperin sama Kawaki, jedeng, kena tuh perutnya. Kena perutnya tersungkur jauh. Kot langsung bilang, mustahil, kalah kuat, ini gawat. Ngampus ya. Shikamaru yang ada di dekat pertarungan tiba-tiba melihat kondisi Naruto yang lagi meluk Boruto dan tiba-tiba loncat ke arahnya si Naruto ya, dan terjadi dialog kayaknya nih depannya. Dan benar teman-teman, terjadi dialog di sini. Naruto berkata, Shikamaru bilang Naruto, sedangkan Naruto bilang Boruto, ayolah buka matamu. Boruto katanya si Naruto. Shikamaru melihat Locatus Ball yang ada di dadanya Boruto, teman-teman. Ini tidak mungkin. Sial, Boruto. Ini Shikamaru sebagai apa ya? Bukan Ningen dong jadinya. Nakama. Kau tak apa katanya, memeluk. Bertahanlah, Shikamaru. Apa kau sedang bermimpi? Kita lihat di sini matanya Naruto udah berubah ya, udah gak mode saga lagi. Dia bahkan kehilangan mode saganya. Naruto, aku tahu kau sedang bersedih, tapi pertarungan masih belum selesai. Iyalah, sebenarnya di posisi Naruto nggak salah kayak gini, tapi satu sisi juga mode pertarungan ini. Ini tidak sungguh terjadi, bukan? Katakan padaku kalau ini hanyalah kebohongan. Shikamaru mulai gemetar. Naruto! Duar! Tiba-tiba terjadi ledakan di belakang. Kot terpental teman-teman ya, di belakang Shikamaru tuh ya. Dan ini adalah gambar ketika Kot terpental keluar dari asap-asap pertarungan. Kawaki juga mulai merubah tubuhnya menjadi mode daging ya, mode kayak Zenitsu gitu ya. Tiba-tiba udah ada di belakangnya Kawaki, langsung nyerang, tapi berhasil ditahan sama cakarnya Kot ya. Balik ke arah Shikamaru lagi ternyata. Kawaki sedang unggul melawan Kot. Jika Kot kabur, itu akan jadi masalah. Ayo sekarang kita bantu Kawaki, Naruto. Wah, langsung di bawahnya Naruto sama Shikamaru melihat kayak ini tatapan kosong Naruto ya, hopeless. Udah sekian lama nih kita terakhir ngeliat kayak gini ini ketika Neji sih. Ya, benar atau enggak? Setuju atau enggak? Di Neji sih gue liat Naruto kayak gini. Sadarlah, kau itu Hokage, ingat. Boruto sendiri yang memilih ini demi melindungi kita semua. Ini bukan waktunya tenggelam dalam emosi. Ini adalah orang paling rasional menurut gue yang ada di Konoha dalam mengambil sebuah pemikiran ya. Kita tahu ketika menyelamatin Sasuke, dia tahu potensi apa yang akan terjadi. Dan jika Naruto masih terdiam. Dan kembali ke pertarungan, Kot berhasil terkena serangan dari Sukuna Hikonanya si Kawaki. Nancep 3 batang di sini yang otomatis tidak akan bisa membuat si Kot ngeluarin cakranya ya. Seharusnya nggak bisa ngeluarin cakranya. Tapi nggak tahu kalau ini kan, itu gue maaf. Setahu gue kan si batang-batang ini kalau kena ke Kyuubi ataupun Jinchuriki nggak bisa ngeluarin cakra ya, cakra biju ya. Kalau ke manusia ini gimana nih? Karena kan nanti si Kot ini kan ngeluarin si Daemon ya. Atau memang karena cakra udah aktif dia tinggal ngeluarin doang atau gimana, gue juga nggak tahu. Coba komen ya. Oke, terkena tusukan, terus Kot terpental ke belakang. Kawaki dengan sok coolnya dateng, paradam. Hey. Oke, Kot gak bisa gerak, Kawaki udah di depannya dan Kot berkata, sialan, kalau begini aku akan kalah. Dan itu pun kalah melawan Kawaki. Cih, Kawaki. Oke, kita lihat di sini Kawaki sudah mengeluarkan mode laser yang ada di tangannya, di kamarnya. Udah mulai bercahaya. Terus Kot terdiam, Kawaki bilang, orang yang ingin menemuiku ini, aku tak tahu apa tujuan ataupun motifnya. Si Eida maksudnya ya, masih belum tahu di sini si Kawaki. Tapi jika mereka menentang Hokage,
tak akan ampun juga bagi mereka. Ini dijambak, oh nggak ngejambak deh, nggak ngejambak deh si siapa? Gue pikir kepalanya dijambak sama si siapa? Kawaki. Ternyata dia ngejambak dirinya sendiri. Dia masukin tangannya ke dalam kepalanya, cycle-nya. Oh ternyata cycle di kepalanya ini bukan hanya hiasan doang, dia bisa narik sesuatu yang ada di kepalanya, ya. Tapi kau yang pertama, dan terjadilah ledakan. Duah! Ini ledakannya gede ya, kayak Choodama Rasengannya Naruto guys ya. Terjadi ledakan, Shikamaru terpental, ya, Shikamaru terpental. Terus ngeliat tiba-tiba, oh gambarnya beralih ke Kawaki yang terpental teman-teman ya. Shikamaru melihat apa yang, nah, tiba-tiba Kawaki yang terpental tergeletak di tanah. Yang sebelumnya mungkin Shikamaru berpikir bahwa Kawaki jauh lebih kuat dibandingkan Code pada saat ini. Tapi Shikamaru di luar pemikiran sih sebenarnya ya. Shikamaru juga berpikir mungkin bingung ini sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa Kawaki yang terlempar? Nah, oke, nah di sini Shikamaru bakal tercengang nih. Kembali ke gambar selanjutnya, kakinya Code udah mulai terlihat di tengah asap-asap dan mengeluarkan Daemon dari kepalanya ya, hanya sebagian sampai dengkul doang. Dan akhirnya Daemon keluar juga untuk pertama kalinya di hadapan Shikamaru dan juga Naruto. Ya mungkin mereka berdua masih belum tahu siapa si lawan mereka selanjutnya ya. Karena mereka masih beranggapan bahwa itu hanyalah pertarungan itu hanya ngadepin si Code aja. Ternyata enggak teman-teman ya. Oke, kita lihat Eida yang panik di chapter part 2-nya. Dia katanya tiba-tiba menarik Daemon katanya. Daemon tiba-tiba yang lagi tidur terbangun. Di mana aku? Maaf sudah membangunkanmu Daemon, tapi aku terselamatkan berkat kemampuan pemantulanmu. Wah. Ya buat yang belum tahu kalian bisa cek di video-video gue lainnya tentang spoiler sebelumnya, ada setiap bulannya gue buat ya. Terus tiba-tiba Shikamaru ngelihat dan panik, kok bisa seorang manusia keluar dari kepala? Apa yang terjadi? Siapa anak itu? Hei, kau sedang bertarung, Code. Siapa musuhnya? Akan kuhajar mereka, ujar Daemon. Daemon ini juga matanya agak beda ya. Kita nggak tahu apakah dia punya mata yang berbeda lagi seperti Eida. Kita juga belum tahu nih. Kalau ada yang tahu coba komen di bawah ya. Terus Code ngejawab, tidak, barusan sudah selesai. Kau bisa pulang Daemon. Kita bicara nanti katanya. Oke, tiba-tiba Daemon dikembalikan lagi. Kembali ke Eida dan dia bilang, apa ya? Dan Eida bilang, kau banyak bertindak seenaknya Code. Sebaliknya Kawaki baik-baik saja. Diancam gak tuh sama Eida. Eida mengaktifkan mata bulannya. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya, kau pasti akan tahu dan kau akan menyesalinya. Kita nggak tahu nih. Akan menyesalinya mungkin karena gue berpikir malah barusan kalau Eida ini kan yang ngegiring si Code ya. Karena kalau misalkan si Code ini bertindak semaunya tanpa si Code ini bertindak semaunya tanpa pantauan dari Eida, dia nggak akan bisa tahu gue harus kemana. Jadi kan dia kebantu sama si Eida. Kalau misalkan memang sampai Kawaki kenapa-napa, karena tujuan utamanya si Eida adalah Kawaki ya, dia bisa aja membela ke Konoha ya kan. Oke, Code yang lagi megang kepalanya tiba-tiba melepaskan cakar ke arah dekat Kawaki yang sedang pingsan ya. Terus tiba-tiba memasukkan tangannya sendiri ke dalam lengannya. Bener seperti spoiler sebelumnya ya. Tangannya Code muncul ke arah arteri ataupun ngecek nadi. Tenanglah Eida, pangeranmu masih hidup. Waduh, pangeran gak tuh? Ini, oh bagus. Tapi kaulah yang harusnya lega Code. Jika jawabanmu berbeda, aku akan mengirim Daemon ke sana untuk menghabisimu. Mau mampus nggak lo? Ya. Kita ini masih belum tahu kekuatan Eida lainnya. Daemon juga kekuatan memantulkan ini cukup merepotkan. Tapi gue suka sih. Gue tuh nunggu banget deh Shikamaru tuh bertarung sama siapa, adu-aduan otak. Kayak untuk ngalahin Daemon ini kan harus mantul-mantul ya. Kalau adu kekuatan sebesar apapun kita juga nggak tahu harus gimana. Apakah Shikamaru akan bertarung? Gue seneng gitu loh ngeliat Shikamaru bertarung kayak ngelawan Tayuya dulu itu. Aduh otak banget itu. Oke, Daemon santai cengar-cengir. Wah, jadi eksekutor deh kayaknya. Kok tiba-tiba terdiam sambil Kawaki yang sedang terjatuh. Aku tak suka ini, tapi harus kuakui, sepertinya saat ini aku tak mampu melawanmu, Kawaki ini. Aku harus melepas pembatasku. Kau akan mengembalikan kekuatan asliku, Amado. Waduh, dia
Balik lagi ya, Code ini tertahan karena ada pembatas di sini nih. Cakra dia nggak bisa keluar seutuhnya menjadi dewa itu gara-gara dibuat pembatas ataupun limiter sama Amado. Nah, tujuan dia salah satu ke Konoha adalah menghadapi Amado untuk membuka limiternya ya. Terus tiba-tiba si Code masuk ke dalam tanda cakarnya. Dia pergi katanya. Oke, Naruto ngeliat ke samping, terus juga ngeliat kondisi si Code yang pingsan, Kawaki yang pingsan. Nah, kayaknya di chapter ini nih, di bawahnya ini bakal terjadi obrolan-obrolan yang cukup rasional antara Shikamaru dan juga Naruto tentang apa yang akan mereka lakukan tentang Kawaki ya. Kita baca aja deh. Soal Kawaki, kita harus pertimbangkan, ujar Shikamaru. Bagaimana kita mengatasinya? Naruto cuma bilang, pertimbangkan. Apa maksudmu? Shikamaru menjawab, ayolah. Dia membunuh rekannya sendiri. Bahkan melihat situasinya pun dia sama sekali tak ragu melakukan itu. Yang dilakukan Kawaki bukan salahnya seorang. Mudah. Ceramah dojutsunya Naruto. Ini antara ceramah sama rasional nih bakal pro kontra nih ya. Taicho dan wakil Taicho nih. Mungkin tidak, cepat atau lambat kita mungkin tak punya pilihan lain. Tapi untuk mengatasi kekuatan Momoshiki ini, walau begitu, yang kulihat jadi masalah terbesar di sini adalah dia melakukan apapun demi keinginannya. Benar, yang diomongin Shikamaru gua nggak membantah, itu benar. Itulah yang jelas terjadi hari ini. Lalu kenapa? Ujar Naruto. Menurutmu kita harus usir dia karena dia terlalu berat untuk kita atasi? Shikamaru menjawab, tidak. Kita juga harus pertimbangkan warga yang lain. Aku tak bermaksud untuk meninggalkan kewajiban kita. Tapi itu sebabnya kita harus memikirkan apa tindakan kita selanjutnya, Naruto. Pasti juga ada akibat buruknya di Konoha. Sebelumnya bahkan sudah ada reaksi negatif padanya dari warga Konoha. Ini maksudnya Shikamaru ya teman-teman ya. Oke, Naruto sempat diam dan menjawab, Boruto menganggap Kawaki sebagai saudara. Udah mau ceramah nih. Dia sudah seperti bagian dari keluarga kami. Walaupun apa yang dia lakukan ataupun apapun kata orang. Jika keluarganya tak bisa menerimanya saat seperti ini, lalu siapa lagi? Shikamaru terdiam melirik. Dan dia ngejawab, apa itu sungguh yang kau rasakan? Naruto kayak diam, gak bisa ngejawab. Bahkan sekarang, apa kau sungguh di dalam lubuk hatimu bisa menganggap dia sebagai keluarga? Hentikan, kata Naruto. Shikamaru mulai nada tinggi. Dia membunuh putramu. Naruto menjawab, cukup. Ini rasional banget sih. Gila Shikamaru. Boruto tiba-tiba membangkitkan tangannya dong dan memegang arah ke leher Naruto. Gue merinding, tiba-tiba Boruto bilang, siapa yang dibunuh? Ini. Kita lihat. Gak tau orang lagi tank apa di sini ya. Tiba-tiba Naruto kayak, Nani. Shikamaru pun panik. Hah? Kata Boruto. Boruto, kata Naruto. Tak sopan menganggapku mati begitu saja, ujar Boruto. Dan nangis. Naruto nangis untuk pertama kalinya di era Shippuden. Enggak Shippuden, di era Boruto ya. Naruto nangis memeluk Boruto. Ya. Shikamaru boleh berpikir, tak mungkin. Itu mustahil. Aku yakin dia sudah mati. Ada dada di lubangnya yang mengganggar. Ujar Shikamaru. Boruto ngeliat dadanya, bajunya sobek dan nggak ada bekas luka. Shikamaru panik dong. Shikamaru kan logika ya teman-teman. Apa itu? Ya, kondisinya Boruto yang lagi terduduk, disobek bajunya, nggak ada bekas luka apapun. Tiba-tiba muncul asap. Time stop. Inilah penjelasan Momoshiki kepada Boruto kayaknya ya. Udah mulai asap. Boruto terdiam dan Momoshiki muncul di depannya Boruto guys. Beneran, tanduknya dua-duanya udah patah dong.
Dan sekarang Momoshiki berdiri tegak di hadapan Boruto. Ya, Naruto dan lain-lain terdiam. Hei, apa yang sebenarnya terjadi? Ujar Boruto ke arah Momoshiki. Momoshiki melihat dengan tajam. Lanjut, Momoshiki berkata, kehilangan fasalku akan berarti jiwaku juga akan musnah. Jiwa, ingat jiwa ya. Sama seperti Ishiki. Selain menjadi penerima jiwa seseorang, sebuah fasal juga menjadi pengikat ke dunia manusia. Ujar si Momoshiki. Boruto terdiam, masih ngedengerin. Momoshiki bilang lagi, kau adalah jangkarku, fasal yang berharga. Aku tak bisa kehilanganmu demi diriku sendiri. Benar, gak salah. Terus teringat gambar ketika Kawaki mencolok tubuhnya Boruto, ya sampai bolong. Boruto megang dadanya, lalu dia bilang, lukanya sembuh. Apa yang kau? Sebagian jantung dan juga paru-parumu hancur, dan kau kehilangan banyak darah. Tentu saja kau akan mati jika aku tak ikut campur, ujar Momoshiki. Ya, ini masih time stop nih. Naruto, kau tidak apa-apa. Ya, bertahanlah. Flashback ke masa si Shikamaru dulu. Pas Shikamaru tadi baru dilepas mangkot ya. Ini gambarnya. Momoshiki tiba-tiba muncul dengan time stop dan mengeluarkan Rinnegan yang ada di tangannya untuk mengecilkan pori-pori ataupun bekas luka yang ada di tubuhnya Boruto ya. Dan ini prosesnya ada 3 tahap sampai tubuhnya kecil ya. Dan ini gambar apa sih? Dan akhirnya di gambar ini, di gambarnya tubuhnya Boruto sebelumnya itu luka karmanya biasa aja, tiba-tiba pola karma terbentuk baru di tubuhnya Boruto. Jadi bekas karmanya Boruto kan misalkan di sini ya. Jadi kayak ngelebar sampai ke tulang rusuk gitu loh, sampai ke tulang rusuk dan karmanya sampai di situ. Terus Momoshiki bilang, aku sudah membangkitkanmu dan memakai sebagian dari karma. Boruto bingung, karma? Seperti yang kau tahu, karma itu mengandung seluruh diriku dalam bentuk data yang terpadatkan. Sekitar 82% sudah dibongkar dan menyatu ke dalam tubuhmu. Kebangkitanmu akhirnya akan memungkinkan jika sudah tersisa 18%. Ya. Tapi sayangnya, jika itu tak akan terjadi jika fasalku hancur sebelum saatnya. Ya, gue ulang lagi nih, ini agak bingung bahasanya. Kebangkitanmu akhirnya akan memungkinkan jika sudah tersisa 18%. Tapi sayangnya itu tak akan terjadi jika fasalku yang sebelumnya mati, itu Boruto ya. Jadi, aku tak punya pilihan kecuali untuk mengubah sisa 18% itu ke dalam datamu. Jadi, sel dan jaringan yang hilang itu bisa terbentuk lagi. Jadi 18% yang sisanya Momoshiki dikasih ke tubuhnya Boruto untuk memperbaiki ya. Dan kalau kita lihat ini cycle-nya Boruto berubah ya guys ya, yang ada di tubuhnya. Polanya udah berubah. Boruto bilang, intinya kau memakai bagian yang harusnya tubuhmu untuk membangkitkanku. Pertanyaan Boruto. Momoshiki bilang, tepat. Sayangnya kau mengambil 18% data dariku, membuatku mustahil untuk bangkit. Nah, begitu ya, kata Boruto sambil ketawa. Kalau begitu sepertinya aku menang, karena tekadku untuk mati telah berhasil mencegah kebangkitanmu. Wah, songong, bocah. Langsung emosi dahinya. Jangan senang dulu bocah. Alasan kenapa aku bicara padamu adalah untuk memberi peringatan. Ini nih. Diubah atau tidak, dari awal itu sebenarnya adalah data Otsutsuki. Jadi tetap tak berubah kalau seluruh 100% data Otsutsuki telah selesai dibongkar. Yang artinya sekarang dirimu adalah 100% Momoshiki sempurna ataupun Otsutsuki yang sempurna. Ya, ini sebuah bukaan banget nih, informasi baru ya. Boruto 100% Otsutsuki. Panik. Dan itu hanya menandakan satu hal. Kau siap dipersembahkan pada ekor 10. Tak lama lagi Code juga akan menyadarinya. Jadi sekarang Code bisa jadi tumbal, Kawaki bisa jadi tumbal, Boruto bisa jadi tumbal. Tiga-tiganya udah hampir 100%. Maksudmu aku bisa dikorbankan pada monster itu kapan juga? Oke, jadi tak perlu repot-repot mencarinya lagi. Berhentilah bersikap sombong. Ingat, Momoshiki dongkol Boruto ya. Ingat baik-baik, membangkitkan dirimu bukanlah tindakan yang akan terulang. Lain kali kau tetap akan mati, Boruto. Kau dulu pernah berkata begitu padaku.
Hati-hati, mata birumu pada akhirnya akan merenggut semuanya. Aku sudah pernah mati. Apa itu yang kau maksud? Merenggut semuanya dariku. Nah, mulai kejogan nih. Momosiki diam, ngelihat ke bawah dan tidak. Ini tidak ada hubungannya dengan itu. Wow, ini udah mulai konspirasi lagi nih. Gue senang nih. Dan Momosiki bilang, dan kenapa hal itu akan datang? Dan kapan, kayaknya ini typo nih. Dan kapan hal itu akan datang, bahkan aku pun tak tahu. Ini ngomongin soal Jogan teman-teman ya. Tapi itu tak akan lama lagi. Waktunya sudah dekat. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa. Nah, biasanya ini minum ketawanya gitu ya. Balik ke Eida sama si Code teman-teman ya. Amado dilindungi di tengah-tengah Konoha, di mana kau tak punya satupun bekas cakar. Bagaimana kau akan mendekatinya? Dan Code berpikir, tak usah khawatir, aku sudah buat rencana, ujar Code. Sesuai dengan teori yang gue janjiin sama kalian. Percaya atau tidak, kita lihat di chapter besok. Gue gak tahu tebakan gue bener atau enggak. Code ninggalin cakar di tubuhnya si Kamaru. Ya nanti mungkin Code akan memasang kupingnya di baju jubah dalamnya si Kamaru, di badannya. Dan berpikir mendengar di mana keberadaan si Amado. Entah Amado tiba-tiba ditarik kah? Atau tiba-tiba Code muncul di Konoha kah? Ini yang cukup menarik. Coba, gimana pendapat kalian tentang teori gue barusan? Kalau kalian punya pendapat lain, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa ya, aktifin loncengnya. Karena di video selanjutnya kita bakal bahas lagi, kita bedah lagi Boruto chapter 67 ini. Gue Iker Rahma pamit, see you and bye-bye. Jangan lupa para Katsucil dan juga para Ningen, ending mempersatukan kita.